Aturannya terdengar sepele. Jangan berdandan saat malam terakhir. Tapi di akhir cerita ini, kamu akan tahu kenapa larangan itu tidak pernah ditulis. Subscribe dulu channel Cermin Malam sebelum musik itu kembali dimainkan. Kisah ini terjadi di tahun 2015 saat sekelompok siswa SMA mengikuti perkemahan di sebuah desa terpencil dekat pantai. Berbeda dari kemah biasa, mereka tidak tidur di tenda, melainkan menginap di rumah-rumah warga yang sudah ditunjuk. Kelompok perempuan menempati rumah seorang ibu yang terlihat ramah dan baik hati. Namun, ada satu hal yang terasa janggal. Kamar belakang yang mereka gunakan terasa berbeda. Suasananya gelap, pengap, dan ada sebuah kain panjang seperti selendang yang tergantung di dinding. Padahal, rumah itu hanya dihuni oleh sang ibu dan seorang anak perempuannya yang masih kecil. Kejanggalan lain muncul saat mereka harus mandi. Karena kamar mandi di rumah itu terbatas, mereka harus menumpang ke rumah warga lain yang letaknya tidak terlalu jauh. Di sanalah, saat sedang menunggu giliran, seorang bapak tua menghampiri mereka. Dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan, ia berpesan, "Nduk, di sini ada aturan. Nanti kalau ke lapangan, jangan berdandan ya, dan jangan bunyikan musik tertentu." Mereka hanya mengangguk, menganggapnya sebagai bagian dari adat istiadat setempat yang harus dihormati. Toh, tidak ada ruginya mengikuti. Siang hari, semua berjalan seperti biasa. Pantai terasa tenang, angin berembus sepoi-sepoi, dan kegiatan perkemahan berjalan lancar. Sampai salah satu dari mereka, sebut saja namanya Rina, membawa pulang sesuatu yang kecil dari pantai, bukan benda berharga. Hanya sebuah kerang unik yang ia pikir bagus untuk dijadikan kenang-kenangan. Ia tidak tahu benda kecil itu adalah sebuah undangan. Malam terakhir pun tiba. Malam itu adalah puncak acara, di mana akan ada pentas seni dan api unggun di lapangan desa. Mengabaikan pesan bapak tua tadi, karena menganggapnya hanya berlaku untuk dandanan tebal. Beberapa siswi termasuk Rina mulai merias wajah mereka. Tidak berlebihan, hanya sedikit bedak dan lipstik tipis, agar terlihat rapi dan tidak kusam di depan banyak orang. Mereka pikir, ini bukan berdandan yang dimaksud. Di lapangan, pertunjukan dimulai. Suasana awalnya riuh dan gembira. Tiba-tiba, alunan musik tradisional mulai menggema dari pengeras suara. Awalnya pelan, lalu semakin jelas, dan mendominasi udara malam itu. Saat itulah, suasana mulai berubah. Satu persatu, siswa mulai merasa linglung. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ada juga yang badannya terasa lemas dan langsung terduduk di tanah. Para guru mulai panik, mencoba menenangkan siswa yang bertingkah aneh. Di tengah kekacauan itu, Rina tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kaku, matanya melotot, tapi tatapannya kosong. Itu bukan tatapannya sendiri. Teman-temannya segera membawanya kembali ke rumah tempat mereka menginap. Mereka pikir Rina hanya kelelahan atau mungkin kaget. Namun, menjelang tengah malam, saat semua orang mulai tertidur, sesuatu yang lain kembali muncul. Rina, yang tadinya terbaring lemas, tiba-tiba duduk dan menatap salah satu temannya dengan tatapan penuh kebencian yang tidak bisa dijelaskan. Temannya yang terbangun tentu saja ketakutan. Dan dari mulut Rina keluar suara yang berbeda, suara dingin, serak, dan penuh amarah. "Aku tidak suka dia berdandan di sini." Suara itu terus mengulang kalimat yang sama, seolah menunjukkan ketidaksukaannya pada riasan tipis di wajah Rina. "Kalau ada tempat yang melarang hal sepele tanpa penjelasan, kamu bakal patuh atau menganggapnya berlebihan?" Setelah kejadian malam itu, saat Rina akhirnya sadar, ia tidak ingat apapun tentang kamarnya atau teman-temannya yang ketakutan. Yang ia ingat adalah sebuah perjalanan. Ia merasa berjalan melewati banyak sekali sosok tanpa wajah. Di sebuah jalan yang gelap, ia juga melewati bayangan hitam yang sangat besar. Hingga akhirnya sampai di depan sebuah bangunan megah yang berkilauan. Bangunan yang tidak pernah ada di desa itu. Di sana, seorang perempuan berpenampilan sangat rapi dan cantik menyambutnya dengan lembut. Perempuan itu berkata, "Di sini lebih tenang, tinggallah di sini bersamaku." Rina, entah kenapa, dengan tegas menolak. Dan seketika,
Dunia indah itu runtuh di hadapannya. Ia terbangun saat azan subuh berkumandang, bukan di kamar, tapi di teras tempat ibadah desa, dikelilingi oleh para guru dan beberapa warga. Gangguan itu ternyata tidak berhenti setelah mereka pulang dari perkemahan. Selama berbulan-bulan kemudian, Rina masih sering kehilangan kesadaran, terkadang saat di kelas, terkadang saat sendirian di rumah. Ia merasa ada yang salah dengan dirinya, sampai akhirnya keluarganya membawa Rina ke seseorang yang dipercaya bisa melihat. Orang itu berkata, ada yang membuka pintu saat di desa itu, dan ada yang terlanjur mengikuti pulang. Kebenaran yang sesungguhnya baru terungkap beberapa tahun kemudian, saat Rina dan beberapa temannya memberanikan diri kembali ke desa itu untuk mencari jawaban. Mereka bertemu lagi dengan ibu pemilik rumah. Dengan berat hati, sang ibu akhirnya bercerita, kamar belakang yang dulu mereka tempati bukanlah kamar biasa. Itu adalah kamar anak perempuannya yang lain, anak yang meninggal di usia remaja. Bertahun-tahun yang lalu, anak itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih sering datang di kamar itu. Ia tidak suka melihat perempuan lain berdandan di wilayahnya, karena ia sendiri tidak pernah sempat melakukannya. Ketika Rina berdandan di malam terakhir, dan tanpa sengaja membawa pulang kerang dari pantai, ia dianggap telah mengundang. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menemani. Sosok itu hanya merasa kesepian, dan ingin punya teman. Setelah sebuah proses pembersihan dilakukan oleh warga setempat, gangguan yang dialami Rina perlahan-lahan reda, dan akhirnya berhenti total. Anehnya, bertahun-tahun kemudian, ketika Rina menikah, semua kepekaan dan kemampuannya merasakan hal-hal gaib hilang begitu saja. Seolah pintu yang dulu terbuka, akhirnya tertutup dengan sendirinya. Kalau sebuah tempat punya aturan aneh, menurutmu itu hanya mitos? Atau sebuah bentuk perlindungan yang tak terlihat? Kalau cerita ini bikin kamu merinding pelan, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe Cermin Malam agar tidak ketinggalan kisah peringatan berikutnya. Di sini, cerita adalah peringatan.